Assalamualaikum teman-teman semuanya. Teman-teman, pada tanggal 9 Maret adalah Hari Ginjal Sedunia. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sekilas tentang gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis adalah kondisi yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal secara bertahap ya teman-teman. Nah, kerusakan ini biasanya berupa kelainan jaringan, kemudian komposisi darah dan urin yang dialami lebih dari 3 bulan. Teman-teman, dimana kita tahu fungsi ginjal itu terdiri dari yang pertama, menyaring sekitar 120 sampai 150 liter darah dan menghasilkan sekitar 1 sampai dengan 2 liter urin. Nah, yang kedua, mengambil kembali mineral yang dibutuhkan tubuh dan membuang limbahnya. Ketiga, menghasilkan enzim renin yang menjaga tekanan darah dan kadar garam, hormon eritropoietin yang merangsang sumsum tulang memproduksi sel darah merah. Kemudian, serta menghasilkan bentuk aktif dari vitamin D yang dibutuhkan untuk kesehatan tulang. Nah, selanjutnya, apa saja sih penyebab dari gagal ginjal kronis? Diabetes dan hipertensi adalah penyebab utama dari penyakit ginjal kronis di banyak negara berkembang. Tetapi seperti glomerulonefritis dan penyebab lain yang tidak diketahui nih, lebih umum di negara-negara Asia dan sub-Sahara Afrika. Berikut adalah faktor risiko dari gagal ginjal kronis. Yang pertama, darah tinggi teman-teman. Kemudian apalagi? Diabetes, merokok, obesitas atau berat badan berlebih ya. Kemudian riwayat penyakit jantung atau keluarga yang punya riwayat penyakit jantung. Selanjutnya, riwayat keluarga dengan penyakit ginjal. Dan yang terakhir adalah punya atau riwayat penyakit ginjal akut. Selanjutnya, gejala-gejalanya nih apa saja? Nah, gejalanya tuh seperti gross hematuria, urin berbusa, kemudian nokturia, nyeri pinggang, atau penurunan produksi urin. Jika penyakit ginjal kronik ini sudah berlanjut, pasien itu dapat melaporkan seperti kayak kelelahan, nafsu makan yang buruk, kemudian ada mual, muntah, rasa kayak ada logam gitu, penurunan berat badan yang tidak disengaja, pruritus, kemudian perubahan status mental, dispepsia atau edem perifer. Kemudian diagnosis dari gagal ginjal kronik. Nah, diagnosis ini diperlukan kalau seandainya sudah ada muncul gejala-gejala yang mencurigakan. Pemeriksaan juga perlu dilakukan ya pada orang-orang yang memiliki sejumlah faktor risiko yang sudah saya sebutkan tadi ya teman-teman. Berikut ada beberapa pemeriksaan yang harus dijalani seperti cek tekanan darah, kemudian ada cek urin, dan cek darah. Nah, selanjutnya nih, pengobatannya bagaimana gitu kan? Nah, terapi dari gagal ginjal kronik itu yang pertama kita harus mengobati penyebabnya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya sudah terjadi komplikasi, maka kita juga harus mengobati komplikasinya. Nah, seperti itu. Misalnya kayak obat darah tinggi, obat untuk meredakan pembekakan, kemudian untuk mengatasi anemia, menurunkan kadar kolesterol, atau beberapa vitamin ya, seperti vitamin D ataupun kalsium seperti itu. Kemudian jangan lupa juga harus diet rendah protein. Nah, bagi teman-teman semuanya, untuk mencegah kita agar terhindar dari penyakit gagal ginjal kronik, diantaranya kita harus memakan makanan yang sehat ya teman-teman. Kemudian minum air yang cukup, yaitu minimal 2 liter ya per hari. Kemudian mengurangi makan makanan asin ataupun manis. Rutin melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, menjaga berat badan kita agar tidak berlebih ya. Selanjutnya tidak meminum alkohol dan tidak merokok.